Milenial BNN Kota Bandung. Kita jumpa di episode ke-20, merupakan episode terakhir dari Ngopi Sore tahun 2020. Kita akan kedatangan narasumber kita dari komunitas Hijrah Care, ya. Apa komunitas Hijrah Care nanti yang akan kita gali dari narasumber yang sudah hadir di depan mobil Daya Mas Ben. Kita langsung menuju TKP. Sobat Milenial BNN Kota Bandung, telah hadir di sebelah kanan saya narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu. Ini adalah narasumber kita dari Hijrah Care. Kita akan gali apa saja sih kegiatan Hijrah Care selama pandemik dan kegiatan rutin tentunya sebelum pandemik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Saiful Rahman. Saya dari Hijrah Care, founder Hijrah Care. Jadi Hijrah Care itu adalah sebuah komunitas yang membantu teman-teman yang hijrah yang masih memiliki identitas lama berupa identitas kejahiliahan lah kalau kita sebut, yaitu berupa tato. Jadi awalnya program kita itu menghapus tato dengan diberikan secara gratis percuma, dan memang program-program yang lainnya yang insya Allah memberikan solusi dari teman-teman yang sudah beralih kepada hidup yang lebih positif lagi. Kalau untuk latar belakangnya sendiri Kang, gimana awalnya sehingga terpikirkan ada kegiatan dari Hijrah Care untuk melakukan hapus tato? Memang tadi kan dikatakan membantu rekan-rekan yang sudah hijrah supaya menghilangkan beban dari stigma masyarakat. Nah, sementara yang ingin saya tanyakan latar belakangnya, apakah memang ada pengalaman pribadi atau ada siapa gitu yang menginspirasi rekan-rekan dari Hijrah Care untuk melakukan kegiatan hapus tato? Ya, jadi latar belakangnya adalah diinisiasi oleh teman saya, oleh Bang Zaki di Jakarta. Beliau salah satu pembina dari anak-anak pang di Pulau Gadung. Kemudian temannya ada Dokter Kiki. Nah, berangkat dari membina teman-teman anak-anak pang yang memang dekat dengan identitas tato, ya, yang mana kehidupannya juga ya penuh dengan kehidupan yang negatif lah. Yang kemudian mereka sudah berhijrah, sudah ingin hidup positif. Nah, akan tetapi teman saya ini, Bang Zaki ini dan Dokter Kiki ini merasa kasihan karena masyarakat itu belum bisa menerima, karena mereka memiliki tato yang stigmanya masih buruk gitu. Ada tatonya, ketika mereka mau sholat juga masih dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Nah, yang pada akhirnya mereka berinisiasi untuk bisa memberikan layanan hapus tato dengan gratis, yang memang dengan cara yang sangat lebih aman gitu ketimbang cara-cara yang sudah ada seperti distrika, pakai soda api dan lain sebagainya yang menyebabkan kulit menjadi rusak. Nah, ini bagaimana caranya dihapus tetapi hasilnya itu tidak melukai dan tidak menjadi sesuatu yang tidak enak dipandang gitu. Maka diinisiasilah dengan cara laser, hapus tato dengan cara laser. Nah, setelah dari anak-anak pang itu ternyata animo masyarakat yang di luar anak pang yang memiliki tato itu banyak ingin dihapus juga. Nah, berangkat dari situ maka dibukalah di Bandung. Maka di Bandung dibikinlah yang namanya Hijrah Care untuk membersamai permasalahan-permasalahan dari teman-teman yang hijrah, mulai dari tato, mulai dari belajar ngaji, mulai dari wirausaha dan lain sebagainya. Yang mungkin ingin saya tanyakan, ini kan kegiatan hapus tato tentu membutuhkan peralatan ya yang sangat mahal ya untuk ukuran kita. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti tadi bimbingan ya, pengajian, ruqyah juga katanya ada ya, ruqyah. Nah, untuk operasional ini apakah pembiayaannya mandiri atau bagaimana? Terus hapus tato ini sendiri apakah harus bayar atau bagaimana, Kang? Ya, jadi kita ini dari mana sih pendanaannya hapus tato? Jadi hapus tato ini gratis Pak ya. Hapus tatonya gratis, sementara mesin yang kita miliki itu harganya mahal. Dari mana sih? Ya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala tergeraklah hati orang-orang yang mau berdonasi tentunya. Yang pertama kita punya mesin portable yang harganya kurang lebih 35 juta, itu dari satu orang ngasih karena memang melihat program ini bagus gitu, memberikan dampak yang bagus, memberikan solusi kepada teman-teman kita sehingga mereka memberikan donasi untuk bisa membeli mesin. Begitupun mesin yang kedua, ya itu oleh satu orang harganya sekitar 85 jutaan, dia langsung donasi. Itu pun untuk keseharian kita bagaimana ya, kita masih
mengandalkan donasi, kemudian ya uang pribadi, ya kemudian paling kalau ada dari peserta itu yang mau infak silakan, kalaupun tidak nggak apa-apa. Jadi program kita tuh gratis Pak, hapus tatonya gratis dengan cara metode laser gitu kan, yang mana kalau datang ke klinik ya lumayan mahal gitu. Nah kita kasih gratis tapi bersyarat tentunya. Apa syaratnya? Yang pertama memang hijrah, bertobat lah istilahnya. Kemudian yang kedua harus dicek lab ya, dipastikan bebas HIV/AIDS, hepatitis sama diabetes gitu kan. Kemudian yang ketiga ngafalin surat Ar-Rahman. Kok kan panjang surat Ar-Rahman 78 ayat gitu. Kita kasih keringanan sih, bisa dicicil karena hapus tato itu tidak cukup satu kali treatment, tergantung tebal dan kualitas tintanya. Jadi setiap dia treatment dia bisa setoran gitu sampai hafal, atau mungkin bisa nanti kalau sudah hafal Ar-Rahman mau ganti surat apa, ya alhamdulillah di kita udah ada yang ngafalin mulai Al-Waqiah dan lain sebagainya. Nah di situ kenapa sih harus surat Ar-Rahman? Di surat Ar-Rahman disebutkan beberapa ayat diingatkan kepada kita, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan. Kita sudah diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna, bersih, dicoret-coret gitu. Itu kan berarti tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian juga sekarang ada program nih hapus tato, cara yang bagus, cara yang aman, gratis pula. Itu kan nikmat. Maka jangan dibiarkan begitu saja. Rekan-rekan milenial BNN Kota Bandung, jadi seperti kita dengar tadi bahwasanya kegiatan ini bisa dilakukan untuk orang-orang yang bersih dari HIV/AIDS, kemudian juga diabetes, karena itu juga akan mendorong proses penyembuhan ya dari efek dari pemakaian laser. Untuk rekan-rekan yang masih menggunakan zat adiktif atau narkoba, selain kita sarankan untuk mengikuti rehabilitasi, juga bagi rekan-rekan yang memiliki tato, kita sarankan bisa ikut kegiatan hapus tato di Hijrah Care dengan persyaratan-persyaratan nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Apa saja sih yang harus dilengkapi atau harus menjadi prasyarat seseorang bisa ikut kegiatan hapus tato? Ya, persyaratannya yang pertama memang tadi hijrah, kemudian ya tobat istilahnya. Yang kedua harus bawa hasil cek lab. Yang pertama harus bebas dari HIV/AIDS ya, jadi harus negatif. Yang kedua hepatitis C. Yang ketiga diabetes. Kemudian harus kemana sih cara daftarnya tadi? Cara daftarnya mungkin nanti bisa via WA dulu. Kemudian disarankan untuk cek lab, silakan cari lab yang paling akurat dan paling murah ya, yang dijangkau. Bisa di Dinas Kesehatan Kota Bandung atau Dinas Kesehatan Provinsi. Kalau memang punya uang lebih bisa ke lab-lab yang swasta gitu. Yang terpenting akurat gitu. Kenapa sih harus menggunakan cek lab? Karena kita ingin melakukan suatu kebaikan, yang mana kebaikan itu juga tidak boleh menghasilkan keburukan. Jadi tadi yang hepatitis kan secara imun sudah rusak, sudah berkurang, kemudian nanti takutnya ada penularan. Hepatitis juga begitu. Kemudian diabetes juga takutnya ketika kita eksekusi ternyata ada pendarahan, ada bleeding point namanya. Nanti kita ingin baik ternyata menjadikan sebuah keburukan. Nah ini yang ditakuti. Jadi harus benar-benar membawa hasil cek lab. Setelah ada hasil cek lab nanti difotokan. Kalau sudah kita panggil baru dibawa hasil suratnya. Nah mungkin itu persyaratan yang harus dipenuhi. Makin menarik pembicaraan kita rekan-rekan. Ini saya tanyakan juga untuk orang yang mengikuti program ini hapus tato, kira-kira dari kalangan apakah pelajar, terus usia berapa rata-rata para pengguna yang mayoritas datang gitu. Kemudian juga dalam satu hari kira-kira bisa melayani berapa orang ya, seperti itu. Ya, animo masyarakat dari program ini sangat banyak, alhamdulillah ya. Kemudian dari kalangan mana saja sih yang banyak gitu, pelajar apakah umum dan lain sebagainya. Pelajar juga banyak, di kalangan rata-rata mereka SMP, kemudian yang di usia sekitar 20-an ya, 20 30 ya. Jadi mereka itu kadang ada yang di sekolahnya juga jadi ditatonya itu di sekolah gitu. Nah, jadi perempuan juga banyak. Kemudian juga sehari berapa sih bisa mentreatment berapa? Kesanggupan kita untuk
mentreatment karena mesinnya terbatas gitu. Kita baru sanggup 15 orang per hari karena mesinnya kalau terlalu panas nanti cepat bisa rusaknya gitu. Jadi sehari hanya sebatas 15 orang. Nah, dalam waktu dekat apakah akan ada event dari Hijrah Care untuk kegiatan hapus tato? Kemudian juga apakah selain hapus tatonya sendiri yang memang sudah ibaratnya tahap pengobatan lah ya, penghilangan. Nah, untuk upaya pencegahannya apakah akan ada kegiatan kampanye atau apa gitu yang lebih masif supaya kita kan mencegah lebih baik daripada mengobati kan gitu. Biaya pencegahan mungkin lebih rendah dibanding kita melakukan kegiatan hapus tato. Apakah kedepannya ada rencana seperti itu, Kang? Ya, baik, kalau event yang terdekat mungkin nanti paling setelah tahun baru karena memang kita dibukanya per setiap awal bulan. Nah, setiap awal bulan kita treatment karena yang sudah berjalan juga masa satu treatment ke treatment berikutnya itu sebetulnya kulit ada perbaikan kulit itu 21 hari tapi kita ambil jadi 1 bulan, jadi per 1 bulan sekali kita melakukan treatment. Nah, bagi yang mau juga nanti event yang terdekat paling di bulan Januari karena bulan Desember sudah habis gitu. Kemudian langkah yang lain apa sih, apakah ada kampanye dan lain sebagainya. Sebagai langkah preventif kita jangan sampai mereka itu melakukan tanpa ada ilmu gitu. Jadi saya punya program nanti yang mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan, yaitu ada program masuk ke sekolah-sekolah, go to school, mulai SMP, SMA, bahwasanya tato secara medis tuh bagaimana sih kita hadirkan dokternya. Kemudian tato secara agama kita itu bagaimana kita hadirkan ustadznya. Kemudian kita hadirkan juga artis-artis hijrah atau teman-teman yang sudah hijrah. Sebagai apa? Bahan pertimbangan bagi teman-teman nanti yang di usia SMP, usia SMA, ada bekal ketika mau melakukan hal tersebut atau mau ditato tuh jadi ada pemikiran lagi gitu untuk melakukan hal itu. Sobat Milenial BNN Kota Bandung, seperti biasa tagline kita ngopi sore. Saya akan mau persilahkan dulu narasumber kita untuk ngopi dulu ya. Silakan Kang, ngopi dulu. Ini Kang, di BNN kan ada tagline baru. Kalau dulu kan stop narkoba. Nah, ini stop narkoba ini. Sekarang ada hidup 100%. Jadi kita sadar, sehat, produktif dan bahagia. Nah, dikaitkan dengan tujuan awal dari Hijrah Care, apakah di situ ada kira-kira dari jargon BNN yang ada kesesuaian dengan tujuan dari Hijrah Care? Sadar, sehat, produktif, bahagia. Versi Hijrah Care gimana ya? Tentunya ada sangat berkolerasi ya, antara tagline-nya hidup 100%, sadar, sehat, produktif dan bahagia. Tentunya ya tadi dengan ditato itu berarti dia tidak sadar. Karena tato itu kan merupakan, kalau menurut kami, tato itu adalah merupakan sebuah malpraktek ya, memasukkan benda asing ke tubuh. Berarti itu dalam keadaan tidak menyadari bahwasanya walaupun di luar mungkin seni. Nah, itu kan ada di luar kesadaran mungkin menurut saya, dan sebagian mungkin dari peserta juga ditanya ini berapa ditato, enggak saya mah yang penting minum bareng aja lah gitu. Itu kan di luar kesadaran. Kemudian kalau kita sekarang sudah sadar, maka di Hijrah Care dihapus, maka kita anjurkan agar proses penghapusannya itu cepat hilang, maka harus perilaku hidup sehat. Bisa mengurangi rokok, kemudian tadilah menjauhi narkoba dan lain sebagainya, berperilaku sehat, banyak minum air putih, vitamin C dan lain sebagainya. Itu tentunya sangat berkolerasi. Kemudian setelah itu mereka hijrah, kita berikan masukan, kita ngobrol dari segi ruhiyahnya, agamanya, kemudian kita berikan sedikit saja gitu untuk bisa produktif. Setelah mereka sadar, kemudian meninggalkan pekerjaan yang tidak baiknya, nah ini harus produktif. Dibekali dengan apa? Dibekali dengan agama, dibekali dengan kemampuan, apakah itu pelatihan dan lain sebagainya gitu, atau modal. Kemudian bahagia ya tentunya, kalau orang sadar, kalau orang sehat, produktif, pasti menjadi bahagia bagi dirinya sendiri gitu. Itu sudah sepaket pastinya. Maka tagline-nya hidup 100%, sadar, sehat, produktif, bahagia, itu memang sudah pas dengan konsepnya Hijrah Care sama. Sobat Milenial, demikian perbincangan kita yang mudah-mudahan bisa kita petik manfaatnya, dan saya yakin akan sangat banyak manfaatnya buat kita semua.
ingin saya sampaikan nanti dari narasumber akan ada closing statement, pesan-pesan untuk sobat milenial Kota Bandung. Kemudian juga nanti akan disampaikan kemana sih kita bisa merapat apabila memang ada minat untuk melakukan kegiatan hapus tato. Ya, kita simak langsung dari narasumber. Ya, mungkin kami mengajak dari Hijrah Care agar senantiasa ketika mau melakukan sesuatu itu harus berpikir ulang, harus berpikir jauh ke depan bagaimana agar nanti tidak ada penyesalan. Kalau sudah penyesalan yang ada ya jadinya tadi tidak produktif, tidak bahagia. Maka dari itu bagi yang belum jangan sampai melakukan hal itu, berpikir jauh ke depan gitu. Kalau yang sudah mari kita bareng-bareng kita berikan sebuah solusi, mudah-mudahan itu menjadi sebuah solusi menghilangkan beban moral kita. Dan bagi yang lainnya mungkin bagi saudara-saudara wargi Bandung mungkin milenial semuanya agar senantiasa mendukung teman-temannya, jangan menganggap remeh, jangan menganggap buruk dari teman-teman yang masih memiliki identitas tato. Selama mereka sudah baik maka perlakukanlah mereka seperti halayak yang lainnya yang normal. Kemudian kalau ingin daftar kemana mungkin bisa melalui WhatsApp ya ke nomor 0821 3033 6330. Sekali lagi 0821 3033 6330. Kemudian kalau pingin kepo nih apa aja kegiatan Hijrah Care bisa dilihat di Instagramnya hijrah.care. Nanti ada hijrah.care atau di fanpage-nya juga hijrah care. Mungkin itu dari kami. Oke, sobat milenial BNN Kota Bandung, ini adalah episode terakhir, episode ke-20 dari Ngopi Sore BNN Kota Bandung. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin kita lakukan. Mudah-mudahan 20 episode yang kita sajikan bisa memberikan manfaat khususnya bagi program P4GN Kota Bandung. Dan insya Allah mungkin tahun 2021 akan ada program pengganti dari kegiatan Ngopi Sore ini yang akan dilakukan oleh BNN Kota Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kru Ngopi Sore BNN Kota Bandung mengucapkan hidup 100%, sadar, sehat, produktif, bahagia.